kita mau belajar, apa yang menghalangi kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, yaitu keinginan daging. Ketika manusia lebih memilih untuk menyenangkan diri sendiri, disitulah terjadi benturan antara kedagingan dan kekudusan. Ketika kita mementingkan keinginan daging, keinginan diri kita sendiri, kita lebih memilih menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan saat ini dunia ekonomi memang susah. Bisnis, saingan banyak. Kami memulai pekerjaan dari tahun 2004 sampai detik ini, yang awalnya begitu terasa begitu mudah, tapi saat ini pengurusan perizinan juga susah. Kalau saya mau mencari enak saya sendiri, saya sekeluarga, mungkin dengan orang-orang yang kami layani, gimana kalau semua aset saya jual, kendaraan saya jual, rumah yang ada saya jual, saya taruh di bank, bunganya saya pakai untuk kehidupan kami. Lebih daripada cukup, daripada saya mikir pusing-pusing ngurusi pekerjaan, ngurusi banyak orang. Tapi di tengah-tengah usaha pekerjaan ada banyak jiwa-jiwa yang bergantung di dalamnya, sehingga saya harus berpikir lebih lagi supaya semuanya tetap berjalan dengan baik. Amin. Kalau saya mementingkan keinginan saya sendiri, kesenangan saya sendiri, keinginan daging saya sendiri, saya nggak usah susah-susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hal pertama tantangan yang boleh kita hadapi adalah menghadapi kedagingan kita sendiri. Apakah aku akan mementingkan diriku sendiri? Apakah yang penting aku makan enak? Gak peduli dengan orang lain. Tapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah punya Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita, dan itu tidak berhak untuk kita nikmati dengan diri kita sendiri. Orang lain banyak di luar sana memiliki banyak harta kekayaan, hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri, keluarganya, saudaranya, tanpa peduli kepada orang lain. Yang penting hidupku enak, yang penting anak cucuku, saudaraku semua enak. Itu tantangan Bapak Ibu Saudara. Kedagingan kita seringkali menang tanpa kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus, kita percaya bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan melakukan banyak hal di dalam hidupnya hanya untuk Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati kebahagiaan, tidak salah. Menikmati kesenangan kita nggak salah. Tapi di dalam kita menikmati kesenangan, apakah Tuhan disenangkan juga? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita melakukan banyak hal di dalam hidup kita, yang menjadi patokan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itulah anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir, sekecil apapun yang kita lakukan, patokannya adalah Tuhan disenangkan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, kedagingan inilah yang seringkali menghalangi kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena ini di dalam diri kita seringkali berperang antara kedagingan dan roh. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, roh kita akan menang. Dan roh kita yang akan terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Kita akan mampu mengalahkan yang namanya kedagingan. Untuk itu biarlah kita pagi hari ini belajar. Tantangan pertama adalah mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan juga termasuk keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang harus benar-benar dihabiskan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kembali kehidupan kita.
sampai detik ini pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Apakah kita masih menghidupi kedagingan kita dengan seenak-enaknya? Yang penting aku enak, yang penting hidupku bahagia, hidupku senang, gak peduli dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, pencurahan ibadah, peringatan pencurahan Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, sehingga hidup kita harus mencerminkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Setiap apa yang kita lakukan di dalam pelayanan ataupun pekerjaan kita, apakah kita menjadi berkat bagi orang lain dan kita menyenangkan hati Tuhan apa enggak? Kalau itu tidak ada, berarti kita sedang menghidupi kedagingan kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang menghalangi kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan adalah lingkungan. Kita tahu bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut ilmu psikologis, ada 4 faktor. Yang penting sebenarnya 3 faktor. Tapi yang terpenting memang pola asuh. Tapi lingkungan itu memberi pengaruh besar kepada pertumbuhan anak. Jadi kita tahu bahwa lingkungan kita, ketika kita hidup di dalam lingkungan yang kurang baik, maka outputnya juga gak baik. Kita mau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Firman Tuhan gak pernah salah. Kita bergaul dengan orang-orang yang gak baik, kita mau katakan, yang penting aku gak ikut mereka. Itu awalnya Bapak Ibu Saudara. Nanti ketika kita sudah masuk, mereka yang biasanya bicara tentang hal-hal yang jorok, hal-hal yang porno, akhirnya kita juga akan ikut terbawa. Itulah lingkungan, di mana setiap kita dibentuk oleh lingkungan kita. Tapi kalau kita memiliki dasar yang kuat dalam hidup kita, kita memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Tuhan taruh kita, di lingkungan yang bobrok pun, di lingkungan yang kotor pun, Tuhan katakan apa? Kamu akan bercahaya. Amin. Kuncinya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup dengan kemauan kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri, ketika kita ada di lingkungan yang tidak benar, pasti kita akan jatuh dalam lingkungan tersebut. Kita tidak membawa dampak yang baik, malah kita ikut di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyerahkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita benar-benar mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, lingkungan sejelek apapun tidak akan mempengaruhi kita. Justru kita akan bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan, taruh aku di tempat ini agar aku menjadi berkat bagi mereka. Tuhan akan tolong kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kalian berada. Nantinya di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan sering kali terjadi gesekan. Di mana kita kerja, dimanapun kita bekerja, kita akan bergesekan dengan orang lain. Tapi bagaimana kita menyikapi semuanya dengan benar? Kalau di lingkungan pekerjaan terjadi gesekan, mungkin ini ngadu pimpinan, ini ngadu ke sini, sehingga terjadi pertengkaran. Itu hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan jangan ikut bertengkar, tapi kita menjadi berkat di mana Tuhan taruh. Ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, di lingkungan pekerjaan kita akan menjadi berkat.
Di lingkungan sekolah kita akan menjadi berkat. Di mana sekarang kalau anak-anak nakal di sekolah, apa kita harus ikut nakal? Ya. Anak-anak yang masih sekolah, mari belajar. Kemarin saya sampaikan sama anak-anak, ayo belajar. Kalau mau sama mami 10 hari ke depan, kita ikut doa puasa. Tidak tahu ada 1-2 yang mengikuti. Kami percaya kalau pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya, yang memberikan saya kekuatan untuk saya terus bertahan, ada dalam belajar dalam kerendahan hati, terus untuk hidup dari pimpin Roh Kudus, sehingga mampu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itu goal daripada anak-anak Tuhan. Amin. Ya, yang kedua tadi, lingkungan mempengaruhi, atau lingkungan itu menjadi tantangan kedua di dalam kita memiliki komitmen untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan, seringkali yang menjadi tantangan dalam hidup kita adalah kecenderungan untuk berbuat jahat. Dosa itu sifatnya adiktif. Adiktif yang artinya kecanduan atau kecenderungan. Dosa akan mendorong seseorang untuk mengulang melakukan dosa yang sama. Misalkan ketika dosa berbohong, pasti akan menutupi kebohongan yang lain. Akan ada banyak kebohongan demi kebohongan. Jangan berkata bohong kecil, tapi kebohongan itu akan menutupi kebohongan yang lain, dan itu akan terulang. Dosa itu sifatnya adiktif, kecenderungan untuk mengulang. Dosa seks, ya, saya mau katakan buat anak-anak yang masih muda, mari jaga hidup kita. Biarlah setiap hari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kalian yang sudah muda, sudah memasuki masa pacaran, untuk memasuki rumah tangga, mari jaga hidup kita dalam kekudusan. Itu penting. Saya mengatakan bahwa seks itu diperuntukkan Tuhan untuk orang yang sudah menikah. Kita tahu bagaimana Sikem hancur. Ada yang tahu ceritanya Sikem? Sikem yang memperkosa Dina. Ya. Sikem akhirnya dihancurkan oleh Tuhan, oleh saudara-saudaranya Dina. Jadi saya mau katakan, kita yang masih muda, benar-benar kita jaga hidup kita dalam kekudusan, supaya kelak ketika kita memasuki rumah tangga tidak ada hambatan. Karena kekudusan itu penting sekali. Saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, seringkali pengkhotbah itu ditantang. Apakah kita bisa mengatakan kalau kita tidak melakukan? Saya yang harus melakukannya dulu, baru saya mengatakan kepada saudara. Saya nggak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya. Saya bukan orang yang punya pendidikan tinggi, enggak. Tapi setiap khotbah yang saya sampaikan adalah pengalaman diri saya pribadi, pengalaman hidup saya yang membentuk hidup saya sampai detik ini. Jadi kalau saya mengatakan ayo hidup dalam kebenaran dan kekudusan, Tuhan sudah menantang saya lebih dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar jaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Karena setiap dosa yang kita memberikan celah sehingga kita masuk, itu membuat kita ada kecenderungan untuk kita mengulangi dan mengulanginya lagi. Mencuri atau korupsi itu awalnya mungkin kecil, ketika di perusahaan ada kesempatan, tapi lama-kelamaan akan menjadi satu kebiasaan. Itu sifat dosa. Sifat dosa adalah kecenderungan untuk mengulangi, dan itu mengikat kita.
Jadi kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa mengalahkan satu keinginan dosa yang akan kita lakukan. Melihat film porno itu adalah satu hal yang nantinya memang kecenderungan ke situ. Tapi ketika ada keinginan itu, patahkan dalam nama Yesus, sehingga hidupmu benar-benar kudus, baik pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Kalian yang masih muda, akses untuk melihat film porno itu banyak sekali. Tapi pegang hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai memberi celah sedikit pun untuk masuk ke arah situ, karena itu berbahaya buat hidup kalian. Sekarang saya pribadi ketika buka medsos, terus di situ ada novel, baca sedikit, akhirnya ingin keterusan. Ceritanya sampai kadang kita enggak melihat kanan kiri, kerjaanku selesai apa belum. Nah, kadang ceritanya ya cerita yang aneh-aneh, cerita ini. Jadi sama dengan kita, kadang ada cerita yang mungkin tentang kehidupan rumah tangga atau kehidupan sekolah atau apa, tapi itu mengikat sama kita. Saya sendiri mengalami ketika kita membaca ceritanya bagus, ya memang ada yang itu berguna buat pelajaran dalam kehidupan kita, nggak ada masalah. Tapi kalau sesuatu itu tidak berguna, jangan lakukan, jangan memberi celah. Ya, Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita pelajari pada pagi hari ini. 10 hari penantian Roh Kudus setelah kenaikannya, banyak hal yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saya, banyak hal yang saya hadapi, tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini sampai saat ini, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan senantiasa mengiring langkah menuntun melalui pimpinan Roh Kudus untuk menjadikan hidup ini semakin hari hanya menatap sama Tuhan. Tadi malam saya terbangun jam 1. Saya juga pujian penyembahan, dan saya menyiapkan khotbah ini yang sudah Tuhan ingin sampaikan di tempat ini. Makanya kemarin ketika Pak Sulis bilang besok yang bawa firman kosong tabu, Om Yohan mau isi. Tapi Tuhan katakan ada sesuatu yang mau sampaikan di tempat ini. Tapi makanya saya selalu bilang kalau ada yang mau ngisi, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika Tuhan bicara untuk saya sampaikan, pasti akan saya isi sendiri. Inilah yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu, tapi saat ini apakah kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus apa enggak? Apa kita masih tetap berjalan pada kemampuan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, merasa kita bisa, merasa kita mampu, merasa kita pintar, merasa kita kaya, sehingga kita bisa seenaknya dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, apa yang ada dalam hidup kita itu nggak ada artinya, Bapak Ibu. Ketika saya datang di hadirat Tuhan, saya selalu menangis sama Tuhan. Banyak yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Sampai detik ini, saya bukan siapa-siapa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saat ini momen yang baik buat kita semua. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, mari kita taat akan aturan di tempat ini. Amin. Aturan tempat ini dibuat untuk kebaikan kita semua. Bapak Ibu ada di tempat ini, ada satu rencana Tuhan. Jadi jangan berjalan dengan kemauan sendiri. Di sini ada aturan, di sini ada pimpinan. Kita belajar taat kepada firman Tuhan, juga taat kepada pimpinan.
Tuhan akan nyatakan banyak hal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di momen yang penting ini, kita belajar untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya yang ada dalam pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu semua seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan tidak hanya lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tapi kita lakukan dalam hidup kita, membangun iman kita, sehingga iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Apapun tantangannya, yang terlebih keinginan daging, lingkungan yang buruk, kecenderungan untuk berbuat dosa, biarlah ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, itu semua akan lewat. Kita akan mampu untuk melewatinya. Kita akan mampu mengatasi ketiga tantangan ini dengan baik. Kita punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan siapkan. Tinggal bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kita harus benar-benar memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu sampai kapan akhir kehidupan kita. Kemarin Pak ini terbaring lemah di rumah sakit, sudah koma. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kehidupan. Kita nggak tahu kapan berakhirnya kehidupan kita. Tapi selama kesempatan yang Tuhan berikan ini buat kita hidup di bumi ini, tujuan kita adalah kembali kepada rancangan Allah yang semula. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Itu yang harus kita kejar. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Tujuan kehidupan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada rancangan Allah yang semula. Itu yang harus terpatri dalam hati kita, menjadi komitmen dalam hidup kita. Itu yang harus tertulis benar-benar di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Aku harus kembali kepada rancangan Allah semula, yaitu kehidupan yang sempurna. Ketika Tuhan panggil, biarlah kita didapati Tuhan setia. Itu yang menjadi kerinduan kami, Bapak Ibu Saudara. Kami sebagai orang yang Tuhan percaya mengelola tempat ini, kami merindukan Bapak Ibu Saudara memiliki iman yang benar-benar fokus kepada Tuhan. Tidak mikir ngalor ngidul. Aku ini makan apa. Di sini semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan fokus sama Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara dan juga adik-adik, anak-anakku semua yang di AW juga, mari kita pergunakan waktu yang ada dengan baik. Kita bersyukur, makan, minum, sekolah, apalagi sekarang sudah diperhatikan sama pemerintah. Satu anugerah buat kalian, tinggal kalian bagaimana maju ke depan dengan belajar yang giat. Amin. Tujuan kami, tujuan mami, papi adalah membawa kalian menjadi orang-orang yang berhasil, baik secara pendidikan kalian maupun secara karakter. Itu yang menjadi kerinduan kami, membawa kalian di tempat ini. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan, bahkan kita menyerahkan hidup kita, memberikan persembahan, bahkan tubuh kita ketika tubuh kita mau dibakar. Tapi kalau kita hidup kita tidak ada dalam kebenaran dan kekudusan, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus benar-benar memiliki hati yang taat sama Tuhan, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita benar-benar mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Baru hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kamu berikan, kamu memberikan persembahan, bahkan seluruh yang kamu punya kamu persembahkan sama Tuhan. Tapi jika engkau tidak hidup dalam kekudusan dan kebenaran, tidak ada artinya sama sekali. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 40 ayat 6-8, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut.
Yang kau tuntut adalah aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam hatiku. Jadi firman Tuhan ada di dalam hati kita, memimpin kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itulah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan seluruh persembahanmu ataupun hidup, tapi Tuhan berkenan kepada hati Bapak Ibu Saudara yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang Bapak Ibu, tapi biarlah ini memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita benar-benar menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, agar hidup kita senantiasa menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, patokannya ketika kita melakukan banyak hal dalam hidup kita, itu untuk menyenangkan Tuhan apa enggak? Menjadi berkat bagi orang lain apa enggak? Tapi kalau itu tidak ada, berarti itu hanya menyenangkan kedagingan kita. Amin. Kami undang YL juga pemain musik. Kita memujikan menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Ku tinggikan, sungguh besar setiamu, sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama